Sempat malu karena suami miskin. Setelah suami tiada, wanita ini menangis sedih saat temukan surat wasiatnya. Malam itu suamiku pulang dengan wajah kusut dan nampak acak-acakan seperti biasa. Aku menyambut dengan baik, tapi saat aku tahu ia diberhentikan dari perusahaan tempatnya bekerja, hatiku pun langsung kecewa. Aku langsung memikirkan bagaimana kami akan menjalani hidup, apalagi kami masih tinggal di rumah orang tuaku. Aku panik akan masa depan. Lalu aku lupakan emosi pada suamiku. Aku tak kuasa menahannya hingga ibu ayah tahu jika suamiku di PHK dan sebentar lagi menganggur. Sebagai pengantin baru, keinginan untuk membawa mimpi seakan sirna. Hingga akhirnya suamiku lalu memutuskan untuk menjadi tukang ojek. Sulit rasanya menerima itu. Juga bagiku, keluargaku yang memang memandang suamiku sebelah mata. Hampir setiap hari aku marah-marah. Ditambah lagi uang pemberiannya untuk belanja pun selalu tak cukup. Hingga akhirnya entah karena apa tiba-tiba kondisi kesehatan suamiku memburuk. Jujur saja, saat itu ada perasaan lega di hatiku. Tapi ada juga perasaan sedih karena sejatinya aku menyayangi suamiku. Karena tidak dirawat dengan baik, sikapku juga ketus. Setelah 3 bulan sakit, suamiku akhirnya meninggal di atas tempat tidur. Air mataku keluar, tapi karena emosiku aku merasa lega dengan kejadian itu. Demikian halnya dengan keluargaku yang juga tampak biasa saja, seakan memberi sinyal jika ini lebih baik bagiku. Namun, 15 semenjak kematian suamiku, aku mulai merasa sedih karena kehilangan sosok orang yang begitu mencintaiku. Aku teringat awal kami bertemu dan kami menikah. Lalu iseng-iseng aku membuka album foto saat mereka menikah dulu. Aku sempat senyum-senyum sendiri saat melihat gambaran di foto tengah duduk di pelaminan dengan pose sedang saling menyuapi makanan. Namun saat album tersebut kubalik, aku melihat sebuah amplop bungkus coklat dengan tulisan di atasnya, "Surat untuk istriku." Hatiku berdetak, ada apa dengan surat yang seakan dirahasiakannya padaku. Saat ku buka dan membaca isinya, air mataku tak terbendung. Aku menangis haru dan meraung menyebut nama suamiku sambil meminta maaf. "Buat istriku tercinta, maaf jika suatu hari aku akan meninggalkanmu sejak aku dipecat dari perusahaanku." Hati ini remuk sekali. Aku menangis sepanjang jalan memikirkan nasib kita ke depannya, memikirkan impian-impian kita. Aku tahu ini berat, tapi aku harus menyampaikannya kepadamu. Setelah sampai di rumah dan aku bercerita, kau marah, matamu merah, bahkan malam itu kau tak menyiapkan makanan untukku yang terpaksa tidur dengan kondisi lapar. Keluargaku juga langsung marah seakan mengeroyokku. Aku sadar betul aku salah, tapi apa kuasaku? Karena aku tak memiliki kekuatan apapun. Esok harinya aku langsung mencari kerja, tapi memang belum ada satupun lamaranku diterima. Seminggu aku menganggur, aku memilih jadi tukang ojek untuk sementara memenuhi kebutuhan kita. Namun saat itu dirimu sudah begitu jauh, tak lagi kukenal. Aku merasa begitu asing tinggal bersamamu. Pulang malam hari tak ada lagi makanan yang kau siapkan. Maafkan aku istriku. Bukan aku ingin kita terpuruk begini, tapi aku selalu usaha demi mimpi kita. Hingga suatu hari, aku mendengar ada seorang milioner sedang mencari hati yang akan dicangkokkan kepadanya. Aku tak berpikir lagi dan menghubungi nomor tersebut. Tubuhku langsung dites kesehatan, mulai dari darah hingga riwayat penyakit. Alhamdulillah semuanya cocok dan memenuhi syarat. Dan yang paling membuatku senang, harga hatiku dibayar 5 miliar istriku. Aku senang bukan main dan paling tidak itu bisa menjadi jalan kita menggapai mimpi. Sekarang uang itu berada di selembar cek di amplop ini. Awalnya aku ingin memberi kejutan saat membeli rumah dan tentu itu akan membuatmu senang, bukan? Tapi takdir berkata lain, sayang. 10 hari sejak aku menjual hatiku, kondisiku mendadak buruk. Tak kuasa menahan sakit dan mungkin saat kau baca surat ini, aku telah tiada. Tapi paling tidak, pakailah uang itu. Aku merasa uang itu cukup untuk membeli rumah seperti yang kau mau. Hanya itu yang bisa aku berikan padamu. Aku tahu selama ini aku tidak berguna, tapi aku juga tidak mau menyusahkan. Mungkin dengan apa yang kulakukan ini akan membukakan hati kecilmu untuk kembali mencintaiku. Sengaja surat ini aku siapkan di album foto pernikahan kita karena saat kau sedang merindukanku, saat itulah aku merasa berguna untukmu. Selamat tinggal sayangku, aku selalu merindukanmu di setiap hari-harimu. Dari suamimu yang selalu mencintaimu. Saat itu juga, selesai membaca surat tersebut, aku langsung mendatangi makam suamiku.